Selamat sore menjelang malam. Saya bersuka cita pada kesempatan sore menjelang malam ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum saya tadi berangkat, saya baru ngeh ketika saya membuka sosmed, saya buka Twitter. Dari kemarin sudah ada info di grup ternyata, tapi tadi saya baru ngeh. Di Sigi, di Sulawesi itu ada, dalam tanda kutip, bukan ini ya, kasus pembunuhan, bukan lagi pembunuhan, pembantaian, 4 orang dibunuh, bahkan 1 kepalanya dipenggal oleh teroris. Sangat-sangat miris. Beberapa waktu yang lalu kita lihat kehebohan di Prancis, dan kemarin terjadi di Indonesia, tepatnya di Sigi. 1 rumah yang dijadikan tempat ibadah dibakar. Mereka adalah jemaat Gereja Bala Keselamatan. Tidak lama setelah saya lihat itu, tiba-tiba saya terdengar suara gubrak. Tak pikir anak saya nutup pintu, ternyata mama saya jatuh. Mama jatuh kepleset di depan kamarnya gitu. Dan kebentur tembok, akhirnya sakit, gak bisa bangun. Singkat cerita, tak papa ke kamar istirahat. Akhirnya malam hari ini mama dan papa akhirnya gak bisa bersama dengan kita. Dan kita tahu beberapa kursi yang kosong ini saudara-saudara kita juga gak ada. Setahu saya mereka juga sakit. Apapun sakit mereka, nanti kita akan terus doakan supaya Tuhan berikan kesembuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan buka dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-27 sampai dengan yang ke-31. Yesaya adalah salah satu nabi besar yang menulis kitab. Dan salah satu nabi Perjanjian Lama yang juga sangat kuat sekali nubuatannya tentang kedatangan Tuhan Yesus. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Silakan menyimak di Alkitab masing-masing. Yang tidak atau lupa membawa Alkitab bisa lihat di LCD kalau kelihatan. Kayaknya kecil sekali ya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Sebelum kita akan membahas bacaan kita, perikop kita lebih lanjut, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara menyaksikan sebuah klip yang saya siapkan. Tidak lama, cuma 1 menit. Sebuah cuplikan daripada film yang cukup lama, waktu saya masih kecil, tahun 90-an. Cuma 1 menit.
Oke, itu cuplikan filmnya. Adakah Bapak Ibu yang pernah nonton film ini? Atau bahkan dulu penggemarnya? Ini adalah salah satu film yang cukup populer di tahun 90-an. Sebenarnya film ini dibikin tahun 80-an, tetapi di Indonesia 94-95 salah satu sinetron lebih tepatnya, karena dia berseri, sinetron Mandarin yang cukup menarik. Kenapa saya putar film ini? Karena malam hari ini kita akan belajar banyak tentang Raja Wali. Nah, film yang Bapak Ibu Saudara barusan lihat cuplikan itu adalah cuplikan dari film yang berjudul Return of the Condor Heroes, atau seringkali disebut Kembalinya Pendekar Raja Wali. Tokohnya Yoko dan juga Bibi Lung. Yoko diperankan oleh Andy Lau, dan juga Bibi Lung itu diperankan oleh Idi Chan kalau nggak salah. Idi atau. Nah, saya mau ceritakan singkat sekali tentang film ini. Film ini sebenarnya menceritakan tentang seorang pendekar yang bernama Yoko. Dia dengan kekasihnya Bibi Lung. Bibi Lung itu sebenarnya ini kalau percintaannya tidak perlu dibahas karena tidak pas. Tetapi ketika saya mengikuti film ini, alur ceritanya cukup menarik. Bagaimana Yoko yang seorang muda, yang tampan, yang punya ilmu bela diri yang hebat, ternyata dia bukan siapa-siapa sebenarnya. Orang tidak begitu menganggap dia. Kalau teman-teman muda suka nonton Naruto, mirip-mirip awalnya. Dia adalah orang yang nggak dianggap sebenarnya oleh sekelilingnya. Bahkan seringkali dicap sebagai sang pembuat onar. Tetapi suatu ketika yang terjadi ketika ada sebuah tragedi, tangan daripada si Yoko ini putus. Tangan kirinya putus. Jadi kalau di gambar itu saya nggak terlalu kelihatan, yang atas itu ada tulisan setelah transformasi itu gambarnya itu tangannya tidak kelihatan. Artinya di dalam film itu tangannya putus. Ketika tangannya putus, menjadi sebuah akhir sepertinya bagi si Yoko ini, sang pendekar ini. Dia sepertinya sudah menyerah, pilihannya sudahlah, aku tidak ada lagi yang bisa tak pertahanin. Dia punya kekasih itu, Bibi Lung itu kekasihnya. Tetapi pada saat itu juga Bibi Lung meninggalkan dia. Si Yoko hancur, si Yoko mengalami sesuatu yang sangat sulit dalam hidupnya. Pilihannya dua, dia nyerah, pasrah sampai dia mati, atau dia mencoba bangkit untuk memulai kehidupan yang baru. Dan singkat cerita, Yoko menyembunyikan diri, dia memulihkan kondisi tubuhnya, tangannya yang patah, dia berlatih lagi, dia menemukan jurus baru, sehingga dalam waktu yang cukup lama ketika dia berproses dengan sakitnya, dia kembali menjadi seorang pendekar yang luar biasa. Dia kembali bertemu dengan Bibi Lung yang meninggalkannya, akhirnya dia menjadi pahlawan yang mampu untuk menyelamatkan bangsanya dari bangsa yang ingin menjajah. Itu ceritanya. Kita kembali kepada perikop kita. Perikop yang kita baca, next. Nah, perikop yang kita baca tadi ayat 27 sampai 31, khususnya di ayat 28 sampai 31, itu kalau kita teliti sangat-sangat menarik sekali. Ada semacam permainan kata. Jadi kalau penulis-penulis dalam budaya Ibrani pada waktu itu, mereka ketika menulis Alkitab itu hurufnya tidak menggunakan huruf vokal, jadi hanya huruf konsonan, tidak ada A, I, U, E, O.
Nah, karena kita yakini yang menulis adalah Nabi Yesaya, kemungkinan penulis Yesaya itu memainkan kata yang sangat menarik atau kalau kita selidiki. Dalam ayat 28 sampai 31 ada kata lesu dan juga lelah. Kata lesu dan lelah di ayat 28 tidak menjadi lesu. Kalau dalam bahasa Ibraninya itu yaga, lesu. Kemudian tidak menjadi lelah. Dalam bahasa Ibraninya yaeb. Di ayat 29 ada juga kata lelah atau yaeb. Di ayat 30 ada lagi muncul lagi kata lesu, muncul lagi kata lelah, dan di ayat 31 kembali lagi muncul. Tetapi ada perbedaannya kalau Bapak Ibu sudah perhatikan, saya kasih tanda garis merah huruf merah itu. Kata lesu di ayat 28 dan juga kata lelah itu adalah kata kerja. Demikian juga di ayat 30 dan juga ayatnya yang ke-31. Jadi baik itu yaga ataupun yaeb diulang sampai 3 kali yang menunjukkan itu kata kerja. Hanya di ayat 29 sama-sama yaeb lelah, tetapi kata itu menunjukkan kata sifat. Next, saya kasih lihat perbedaan kata kerja dengan kata sifat. Yaga dalam bahasa Ibrani yaitu lesu dituliskan 3 kali, ketiga-tiganya adalah kata sifat. Sedangkan yaeb itu ditulis 4 kali. Yang ayat ke-29 itu adalah kata sifat. Sedangkan yang ketiga adalah kata kerja. Apa bedanya kata kerja dengan kata sifat? Kata kerja merupakan kata yang menggambarkan tentang suatu aksi, aktivitas. Berarti kata itu aktif, sesuatu yang aktif, sesuatu yang dikerjakan. Sedangkan kata sifat merupakan jenis kata yang menjelaskan tentang suatu keadaan atau kondisi. Lebih tepatnya pasif. Nah, sebuah kata ketika di dalam Alkitab dituliskan berulang-ulang di dalam sebuah perikop, apalagi di dalam sebuah ayat, ketika itu ditulis berulang-ulang berarti menunjukkan sesuatu yang penting. Apalagi kalau kata itu adalah kata kerja. Kita perlu memperhatikan ketika kita membaca Alkitab, sesuatu yang diulang-ulang berarti ada maksud tersendiri. Kenapa kata ini diulang-ulang? Ada apa sebenarnya kata ini diulang-ulang? Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus, lelah dan lesu itu kalau dibuka dalam kamus bahasa Indonesia sebenarnya artinya nggak terlalu beda. Sama-sama lemah, kondisi letih. Tetapi di dalam teks ini sedikit dibedakan. Kata lelah dan juga lesu di dalam ayat 28 itu adalah kata kerja yang menyatakan Tuhan tidak pernah menjadi lesu. Tuhan tidak pernah menjadi lesu. Tidak pernah menjadi lesu itu adalah ungkapan dalam bahasa Ibrani yang sering diartikan dengan ia tidak pernah kehilangan kesabaran. Allah tidak pernah kehilangan kesabaran. Ayat 29 kata lelah yang satu-satunya merupakan kata sifat itu merujuk kepada semua orang. Artinya apa? Pada dasarnya semua orang itu lelah, lemah, tidak berdaya. Terlebih ketika mereka menghadapi sebuah pergumulan, sebuah persoalan. Sementara ke ayat yang ke-30 kata lesu dan juga lelah
yang adalah kata kerja itu mengacu kepada orang muda. Kalau dalam sejarahnya yang dimaksud pada waktu itu mengacu kepada tentara yang notabene adalah orang yang gagah, orang yang perkasa, orang yang kuat. Tapi juga di situ ada kata kerja, mereka menjadi lesu, mereka menjadi lelah. Dan ditutup di ayat 31, kata lelah dan kata lesu adalah kata kerja juga yang ditujukan kepada setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Kata sifat tadi pada dasarnya sifat orang itu lemah, lelah. Tetapi ketika mengandalkan Tuhan, orang itu menjadi tidak lemah lagi, tidak lelah lagi. Kembali lagi, next. Sebelum ini, oke. Tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Itu sebuah ungkapan yang tadi saya sampaikan, ungkapan Ibrani. Ia tidak kehilangan kesabaran. Hal ini berarti bahwa Allah tidak pernah kehilangan kesabaran terhadap manusia. Seperti yang sering disampaikan oleh para pemazmur di dalam Mazmur, baik itu pasal 86, Mazmur pasal 103 ataupun Mazmur pasal 145, yang mengatakan bahwa Tuhan Allah itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Artinya ketika Tuhan itu tidak lelah, ia tidak lesu, ia adalah Allah yang penuh dengan kesabaran, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Next, saya akan bahas sedikit tentang konteks Yesaya pasal 40. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca kitab Yesaya itu ayat 1 pasal 1 sampai 39 itu menjadi bagian pertama dari kitab sebelum orang Israel, lebih tepatnya orang Yehuda, dibuang ke Babel. Umat pilihan Allah dibuang ke Babel. Jadi tidak menjadi sebuah bangsa yang megah lagi seperti pada zaman Daud, pada zaman Salomo, tetapi umat Tuhan yaitu bangsa Yehuda dibuang ke Babel. Pada pasal 40 ini merupakan bagian kitab Yesaya yang kedua, ketika bangsa Yehuda berada di pembuangan. Saat itu Yesaya sebagai nabi Tuhan disuruh Tuhan untuk menyampaikan kepada bangsa Yehuda yang di pembuangan. Yesaya menyampaikan tentang kabar yang namanya kabar kelepasan, kabar keselamatan. Loh, tadi kan dikatakan Allah itu panjang sabar. Kenapa Allah sampai membuang umatnya? Panjang sabar bukan berarti bahwa Allah membiarkan segala sesuatunya terjadi. Ketika bangsa itu sudah mulai menjauh daripada Tuhan, umat pilihannya menjauh daripada Tuhan, maka Tuhan mengizinkan bangsa lain menjajah dan membawa bangsa itu. Bangsa Israel dan juga bangsa Yehuda tidak lagi menjadi sebuah bangsa. Mereka dibuang, bangsa Israel ke Asyur dan bangsa Yehuda ke Babel. Yesaya menyampaikan harapan kepada umatnya yang dibuang oleh Tuhan. Jadi panjang sabarnya Tuhan itu, Allah juga tidak mengampuni sebuah kesalahan. Bukan tidak mengampuni, artinya segala kesalahan ada konsekuensinya. Jadi ketika rasa sabar yang ditujukan Allah itu bukan berarti sak karepe, terserah, tidak. Tetapi ketika bangsa itu sudah mulai meninggalkan Tuhan, Tuhan biarkan. Tetapi di saat yang sama, Tuhan tidak benar membiarkan lost doll, tidak.
Tuhan mengirim nabinya, salah satunya Nabi Yesaya, untuk dia memberikan kabar sukacita, memberikan kabar pengharapan kepada bangsa yang sudah dibuang. Bangsa Yehuda yang ketika dibuang ke Babel seakan-akan kehilangan harapan. Tetapi diberikan pengharapan oleh Tuhan melalui nabinya. Yesaya 40 pasal 40 ayatnya yang ke-29 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Tadi sudah saya sampaikan, lelah dalam arti kita pada dasarnya umat Tuhan itu lelah, lemah. Ketika mengandalkan kekuatan sendiri maka lemah. Tuhan menghiburkan orang yang sama, umatnya pada waktu itu umat yang dibuang tapi dihibur juga. Jadi selain menghakimi, Tuhan memberikan jalan keluar. Dihukum tapi tidak sepenuhnya dibiarkan. Tuhan senantiasa memberikan sebuah alternatif atau jalan keluar. Bangsa Yehuda yang saat itu lemah, lelah, Tuhan berikan sebuah pengharapan. Seperti halnya yang Yesus lakukan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu yang Yesus katakan atau Yesus sampaikan. Next. Tadi dari awal saya sudah menyampaikan bahwa malam hari ini kita akan berbicara banyak tentang Jawali, tentang Raja Wali. Saya memberikan judul menjadi Kristen Raja Wali. Kalau Bapak Ibu Saudara suka melihat YouTube atau suka googling mencari sesuatu, sebenarnya Bapak Ibu bisa cari banyak info tentang Raja Wali. Seperti apa Raja Wali itu? Raja Wali sering juga disebut elang. Tetapi saya tertarik karena di dalam Alkitab, yang saya catat di dalam Alkitab itu menuliskan kurang lebih 27 kali tentang Raja Wali. Bahkan di dalam Keluaran 19 ayat 4 yang cukup terkenal lagunya, dibawa ke bak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Raja Wali kadang-kadang Allah mengibaratkan dirinya seperti Raja Wali. Itu cuma salah satu. Ada banyak. Kalau Bapak Ibu Saudara suka mencari-cari sesuatu yang menarik di Alkitab, silakan Bapak Ibu coba cari. Ada berapa kata Raja Wali di Alkitab? Saya nemunya 27. Kemarin ada yang bilang 38. Tapi coba saja, kalau merasa susah nyari, coba pakai Alkitab yang elektronik. Biasanya ketik Raja Wali akan muncul itu. Ada berapa kata Raja Wali. Saya sedikit menceritakan tentang Raja Wali. Dari awal dibuka dengan klip video cuplikan sinetron Pendekar Raja Wali. Saya akan sedikit menceritakan kenapa kok Raja Wali itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan saya mengatakan jadilah Kristen Raja Wali. Raja Wali itu apa sih? Burung Raja Wali itu adalah salah satu burung, selain tadi yang cukup sering disebut di Alkitab, Raja Wali itu juga burung yang mempunyai penglihatan yang cukup tajam. Di dalam sebuah artikel yang saya baca, Raja Wali itu mampu melihat sejauh 5-6 km. 5-6 km. Itu mungkin hampir 8 kalinya manusia. Manusia berapa sih 1 kilo, apakah masih bisa melihat? Sepertinya tidak, mungkin 7 atau 800 meter. Tapi burung Raja Wali ini
mempunyai penglihatan cukup jauh, 5-6 kilo. Selain itu Raja Wali juga memiliki kecepatan ketika dia terbang, itu mampu menembus 320 km per jam. Itu setara apa ya? MotoGP apakah sampai segitu? Artinya cepat sekali. Dan yang luar biasa, Raja Wali adalah salah satu burung yang mampu hidup sampai 70 tahun. Bahkan ada yang mengatakan lebih daripada 70 tahun. Nah, menariknya burung Raja Wali ini, burung Raja Wali, next, saya mau kasih lihat gambarnya. Nah, burung Raja Wali ketika dia berumur 40 tahun, bulunya itu terasa mulai tebal. Ini secara nggak langsung saya sebenarnya tersindir sih ketika mau masuk fase 40 tuh terasa tebal ini. Jadi susah terbangnya Raja Wali. Saya juga merasakan yang sama, susah, badan terlalu besar tuh mulai susah bergeraknya. Bulu mulai tebal, kemudian paruhnya yang ada moncongnya itu dia mulai turun ke bawah. Dia mulai susah terbang, dia mulai dalam fase yang namanya fase kritis. Pilihannya pada waktu itu adalah karena dia sudah nggak bisa mampu, paruhnya, patuknya tidak bisa lagi digunakan untuk menangkap atau mematuk makanan, bulunya tidak bisa digunakan untuk terbang, kakinya juga, cakarnya juga sudah lembek, sudah nggak kuat lagi. Pilihannya dia harus istirahat selamanya, atau dia pilih pilihan yang kedua, dia harus bersembunyi di sarangnya, kemudian dia harus mengalami sebuah proses di mana dia akan mematuk-matukkan paruh atau congornya itu, apa sih bahasanya itu, supaya itu menjadi seperti di bawahnya itu tumbuh baru. Kemudian setelah itu yang kayak terbang itu sebenarnya merontokkan bulunya sampai tumbuh bulu yang baru, kemudian tumbuh cakar yang baru, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, 6 bulan sampai 1 tahun. Raja Wali harus mengalami fase seperti itu. Sebuah transformasi yang cukup menyakitkan supaya dia menjadi seekor Raja Wali yang baru. Setelah tumbuh bulunya yang baru, paruhnya yang baru, kemudian bulu-bulunya yang baru, Raja Wali seakan menjadi seekor burung yang baru lagi. Beberapa waktu yang lalu saya berkunjung ke salah satu rumah jemaat yang di masa pandemi ini cukup terdampak usahanya. Usaha yang dulu lancar, usaha yang dulu bisa dibilang sangat menjanjikan, menghasilkan penghasilan yang cukup besar, tetapi sekarang bisa dibilang tidak menghasilkan lagi. Sebuah fase yang cukup berat dialami karena terbiasa dari pagi sampai malam bekerja, memegang uang yang cukup banyak, akhirnya sekarang tidak lagi seperti itu. Kami berbincang, kami ngobrol, saya teringat akan fase ini bagaimana dia dihadapkan dua pilihan. Dia menyerah ketika usahanya gagal, usahanya tutup, atau dia berhenti sejenak, dia introspeksi, dia memulihkan diri sampai menunggu waktu yang tepat untuk memulai usaha yang baru. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Next. Saya mau kasih lihat. Kalau kita mau jujur, benar nggak ada kalanya kita itu sebagai seorang manusia
kita mengalami yang namanya lelah, letih, lesu. Entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam usaha, entah itu dalam pelayanan. Bahkan dalam pelayanan pun kadang-kadang ada rasa lelah. Saya yakin bahwa ya Pak Yadi pun sebagai pendeta bukanlah manusia yang sempurna. Ada kalanya lelah, letih. Saya pernah melihat keletihan Pak Yadi dulu waktu masih sering doa pagi. Ketika kita berdoa akan terlihat sekali seberapa letihnya beliau. Apalagi saya juga kadang-kadang bukan hanya pelayanan. Saya yang semangat sekolah, saya yang semangat belajar, ada kalanya jenuh juga, letih juga, lelah juga. Apalagi kita yang bekerja, kita yang berusaha, pengusaha di masa pandemi seperti ini, ada kalanya tuh, wis Tuhan aku angkat tangan lah, nyerah, sudah tutup semua. Menyerah atau berserah itu beda sebenarnya. Kita bisa memilih pilihan pertama ketika kita di posisi seperti Raja Wali, ya sudah kita tunggu sampai mati. Dia cuma hidup 40 tahun selesai. Atau kita menjalani sebuah proses yang cukup menyakitkan seperti yang dialami oleh Raja Wali. Dia berhenti sejenak selama 6 bulan, dia nggak ngapa-ngapain selain membersihkan diri, berproses dengan dirinya, sakit menghancurkan patuknya, mengerontokkan bulu-bulunya, sampai dia kembali menjadi sesuatu yang baru. Kita belajar dari situ. Tadi firman Tuhan berkata bahwa ketika kita letih, bukan berarti kita harus sudah Tuhan selesai. Tapi yang Tuhan harapkan adalah kita datang kepada Tuhan. Tadi firman Tuhan mengingatkan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ingat, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, kata firman. Jadi saat hal itu terjadi, saat kita berada di posisi yang letih, lesu, bahkan berbeban berat, kita diperhadapkan dengan dua pilihan juga. Mau seperti Raja Wali yang rehat sejenak kemudian kembali lagi. Tentunya rehat kita itu dengan kita datang kepada Tuhan, kita introspeksi diri, kita terus mengandalkan Tuhan sampai sesuatu yang baru Tuhan siapkan buat kita. Atau kita menyerah, benar-benar menyerah, adalah selesai sudah sampai di sini. Kita tahu bahwa Raja Wali tadi membutuhkan 6 bulan. Jadi terkadang memang ketika kita di posisi yang tersulit itu, ketika kita datang kepada Tuhan, tidak langsung serta-merta langsung berubah menjadi sesuatu yang hebat, tetapi butuh waktu. Itulah yang namanya proses. Tidak bisa bim salah bim jeder langsung, tidak. Ketika kita sebagai pengusaha mengalami sebuah kerugian atau bahkan kebangkrutan, ada kalanya Tuhan izinkan itu, sudah nak, berhentilah sejenak. Perbaiki dirimu. Fokuskan apa yang menjadi tujuan hidupmu. Bisa jadi mungkin selama ini Tuhan izinkan hal itu, usaha kita bangkrut, usaha kita tidak berjalan lagi karena fokus kita bukan Tuhan lagi. Fokus kita uang. Maka Tuhan izinkan hal itu terjadi. Kembali. Prosesnya tidak enak pasti. Yang namanya berproses tidak enak. Tetapi bukan berarti kita tidak mampu. Kenapa? Karena kita mengandalkan Tuhan. Next. Berharap kepada Tuhan itu adalah langkah kita ketika kita berada dalam situasi yang lemah, lesu, dan berbeban berat. Kita mengakui bahwa hanya Tuhanlah, hanya Yesuslah sumber pertolongan dan juga kasih karunia kita. Dan ketika kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan,
Seperti ayat 30 itu tadi, kita menanti-nantikan Tuhan, maka orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan menjanjikan 3K. Apa itu 3K? Ada di LCD. Yang pertama, K pertama kekuatan. Tuhan menjanjikan kekuatan yang dari Allah untuk kita, untuk menyegarkan setiap orang yang di tengah-tengah penderitaan dan pencobaan. Ketika bangsa Yehuda, umat pilihan tadi berada di situasi yang sulit, mereka dibuang, tetapi Yesaya mengingatkan, ketika kamu menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan akan kasih kamu kekuatan. Aku tahu kamu lemah, aku tahu kamu lesu, aku tahu kamu berbeban berat, tetapi aku kasih kamu kekuatan. Itu yang Tuhan janjikan, sehingga umatnya mampu menghadapi setiap pencobaan hidupnya. Yang kedua, kemampuan yang dari Allah. Kemampuan untuk apa? Mengatasi persoalan-persoalan. Mereka bagaikan Raja Wali yang terbang naik ke langit. Nah, tadi satu yang lupa saya sampaikan. Salah satu kelebihan burung Raja Wali dibandingkan burung yang lain adalah ketika burung Raja Wali itu dia terbang, ada badai di depannya, dia tidak sembunyi, dia tidak turun di bawah pohon bersembunyi atau apapun yang dia lakukan, tetapi justru ketika ada badai itu dia terbang di atas badai itu. Dia melewati badai itu. Dia menghadapinya. Bagi Raja Wali, badai itu adalah sesuatu yang sangat menantang bagi dia. Dia melewati badai itu. Dan dia mengikuti arusnya. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah melihat peselancar, apa namanya ya, peselancar itu, yang di laut itu, ketika kita sebagai orang awam berenang, ada ombak, pasti kita lari. Enggak mungkin kita datangi. Tetapi seorang peselancar, ombak itu adalah sesuatu yang dia tuju. Masalah itu bagi seorang peselancar, ombak itu bagi kita yang bukan peselancar adalah masalah. Tapi bagi seorang peselancar itu adalah berkah. Badai itu bagi burung-burung biasa itu adalah masalah. Tapi bagi Raja Wali itu adalah arena dia untuk mengekspresikan bagaimana dia mampu melewatinya. Dan yang ketiga, kesanggupan yang juga datangnya dari Allah. Pernah enggak kita merasa bahwa Tuhan, aku sudah enggak sanggup, hutangku sudah terlalu banyak Tuhan, asetku kalaupun digadaikan tidak cukup untuk membayar hutangku, atau cukup Tuhan, aku sudah tidak kuat lagi, pekerjaanku terlalu berat, aku sudah putus asa, sudah tidak ada pengharapan lagi, bosku bos killer, sudah enggak peduli lagi dengan anak buahnya. Atau ketika kita sekolah kita mengalami keputusasaan, Tuhan ini terlalu sulit, aku enggak mampu menyelesaikannya, aku enggak mampu melanjutkan kuliah ini. Atau yang masih sekolah buru-buru mau kuliah, Tuhan menyelesaikan SMA aja sulit. Pelajaran sekarang terlalu berat. Ketika kita berada di situasi yang seperti itu, ingat, Allah yang memberi kesanggupan. Kesanggupan dari Allah itu seperti Raja Wali yang menghadapi badai tadi. Bahkan dalam firman-Nya dikatakan, kita akan mampu berlari secara rohani tanpa merasa letih, lesu lagi. Karena Allah pasti menolong kita. Secara manusia, ingat tadi bahwa sifat manusia memang lemah. Lelah itu hal yang wajar, hal yang biasa. Letih itu ya. Tetapi kita tidak fokus pada letih dan kelesuan kita, kelelahan kita. Tapi kita mengandalkan Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Karena Dia akan memberikan apapun yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Segala sesuatu yang kita perlukan, Tuhan pasti sediakan. Next.
Kesimpulannya, ketika sebuah masalah datang dalam kehidupan kita, tentu saja kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan yang harus diambil. Dan seringkali pilihan yang kita ambil itu harus melewati sebuah transformasi yang sangat menyakitkan kalau kita mau mengambil sebuah keputusan yang benar. Seperti Raja Wali yang sakit, yang membutuhkan waktu, tapi dia ambil proses transformasi itu. Di tengah kesulitan kita juga belajar dari Raja Wali, kita mengingat Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Karena kita harus yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Ada masa depan yang Tuhan sediakan untuk kita di akhir perjuangan kita. Suatu kehidupan yang lebih baik, suatu hubungan, pemulihan hubungan, kesembuhan yang kita harapkan, waktu yang selama ini kita impikan ataupun kita harapkan. Karena firman Tuhan berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ketika kita mengandalkan Tuhan, mengharapkan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, masa depan kita ada. Harapan kita tidak pernah hilang. Berserah dan selalu belajar mengandalkan Tuhan dalam kondisi tersulit kita adalah proses transformasi yang bisa kita pelajari dari burung Raja Wali. Proses itu perkuat kita, memperkuat otot iman kita, supaya kita tahan terhadap goncangan, supaya kita tahan terhadap godaan, supaya kita mampu melewati kesulitan dan bahkan badai hidup yang membuat kita tidak terjatuh dan kita terbang layaknya seperti Raja Wali. Mari kita menjadi orang-orang Kristen Raja Wali. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.